Oke, ini adalah pembelajaran technical analysis dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen keuangan seperti saham, forex, komoditas maupun di cryptocurrency. Dan kalian bisa subscribe channel ini jika kalian merasa channel ini bermanfaat, dan bantu like dan share ke teman yang lain, dan aktifkan notifikasinya supaya ketika saya update video kalian tidak ketinggalan. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Oke teman-teman, sekarang lanjut ke episode selanjutnya, yaitu belajar technical analysis dari nol. Ini analisa ini sebenarnya ada dua teman-teman ya, yaitu ada apa? Ada fundamental dan juga teknikal. Jadi fundamental ini ada yang makro dan juga ada yang mikro teman-teman. Maksudnya yang makro ini seperti apa dan mikro ini seperti apa. Jadi kalau mikro ini lebih ke condong itu ke BBRI atau dalam satu lingkup ya, BBRI dan juga lain sebagainya, saham-saham itu merupakan sebuah yang mikro. Artinya kalau kita mau membeli suatu produknya atau membeli suatu saham atau invest ke suatu saham tersebut, artinya kita harus memahami dari sebuah fundamentalnya seperti apa. Mulai dari apa? Growth 5 tahun ke belakang, statement of income-nya seperti apa. Terus yang kedua, return on equity-nya seperti apa, return on asset-nya seperti apa, atau price to book value-nya seperti apa. Itu lebih ke ruang lingkup ekonomi mikro ya, yang kita harus pahami sebelum kita invest di suatu perusahaan itu. Ya, jadi kalau misalkan kita itu bicara tentang fundamental, itu kalau misalkan di forex sama komoditas, ya sama ya, itu sedikit berbeda ya teman-teman ya. Ini lebih mengamati ke dari segi geopolitik dan juga sentimen-sentimen yang telah terjadi, dan juga data-data penting seperti hanya FOMC, penaikan suku bunga dan lain sebagainya. Itu lebih ke makroekonomi secara global. Dalam kasus ini kita mempelajarinya itu dari segi technical analysis. Artinya kita tuh membaca sebuah grafik atau chart itu seperti apa ya. Karena itu chart atau grafik itu representasinya akan memberikan sebuah refleksi kepada kita bahwasanya behavior daripada pelaku pasar itu sedang melakukan aksi buy atau sedang melakukan aksi short sell ya gitu. Mungkin seperti itu teman-teman gambaran secara umumnya. Nah, jadi technical analysis ini dibagi dua teman-teman ya. Itu ada yang disebut dengan klasik, yang kedua disebut dengan modern ini teman-teman. Jadi yang klasik ini hanya memperhatikan dari sebuah trend directionnya itu seperti apa. Apakah dia itu sedang buyer, sedang mendominasi atau dengan seller mendominasi. Kemudian kita membahas itu terkait, jadi daripada klasik itu daripada supply and demand ya, atau order block or order flow ya. Mungkin itu nanti kita akan bahas di next video. Dan kemudian kita membicarakan tentang masalah trend line. Nah, trend line ini hanya memberikan sebuah indikasi bahwasanya itu tren sedang kuat atau tren sedang lemah gitu ya. Yang terakhir itu mungkin kita akan bahas tentang masalah sebuah pattern ya, pattern daripada continuation dan juga pattern daripada reversal itu seperti apa, dan cara implementasinya itu seperti apa teman-teman. Ya, jadi di sini itu untuk kita melakukan sebuah trend direction, kita harus memahami daripada sebuah candlestick itu sendiri. Oke. Sebelum kita masuk ke situ, kita lihat dulu yang modern. Modern ini hanya dijadikan sebagai apa? Ini kayak menggunakan sebuah indikator ya. Mungkin teman-teman pernah mengetahui atau pernah dengar ya tentang masalah Bollinger Bands atau moving average atau stochastic. Jadi semua indikator itu bersifatnya itu lagging ya. Sehingga itu ada sebuah komponen itu ya disebut dengan trend following atau disebut dengan lagging ya. Terus ada juga yang leading ya. Jadi kalau misalkan itu yang lagging teman-teman, itu yang lagging itu nempel di chart ya, di chart. Misalkan itu grafiknya seperti ini, nanti indikator itu akan mengikuti itu disebut dengan lagging ya. Trend following atau yang nempel dengan chart itu sendiri. Misalkan ini candle-nya, nah ini merupakan sebuah indikatornya. Misalkan kita menggunakan moving average atau kita menggunakan sebuah Bollinger Bands, dia itu akan nempel ke dalam chart itu sendiri, sehingga itu disebut dengan indikator daripada lagging indicator atau trend following. Yang kedua itu oscillator. Oscillator ini hanya memberikan sebuah konfirmator kepada kita. Itu jadikan sebagai konfirmator. Artinya tetap kita tidak bisa melakukan sebuah indikator itu dijadikan sebagai sebuah independensi ya. Kita harus melakukan sebuah pertimbangan daripada sebuah price action itu sendiri. Nah, price action itu sendiri itu baru masuk ke sebuah candlestick ya teman-teman ya. Nah,
Jadi tadi kita bahas tentang masalah yang klasik, itu ada trend direction, terus supply and demand, trend line, sama pattern. Nah oke, nah sekarang kita bahas daripada trend direction. Jadi sebelum kita memahami daripada trend directionnya itu sendiri teman-teman harus memahami terlebih dahulu sebuah candlestick ini. Oke, jadi candlestick ini ada sebuah disebut dengan bull, candlestick bull, dan juga candlestick bear ya. Kalau misalkan teman-teman udah pernah trading, pasti udah memahami ya, kalau misalkan dia itu warna hijau atau biru atau putih, itu tergantung daripada settingannya teman-teman, itu mengindikasikan bahwasannya itu buyer sedang memasuk ya, atau buyer sedang mendominasi. Kalau misalkan itu candlenya warna merah atau hitam ataupun warna dan lain sebagainya, itu biasanya itu seller sedang mendominasi. Maksudnya ini bagaimana nih kalau misalkan kita warnanya hijau atau warna biru atau warna putih, ini seperti apa? Jadi kalau misalkan warnanya hijau atau putih atau biru, itu merupakan sebuah opennya itu berada di bawah sini dan close-nya itu berada di atas ini ya. Kemudian ini harga turun ke bawah, kemudian dia harga atas. Artinya formasinya bagaimana? Sebelum candle bull ini terbentuk, maka dia itu terjadi sebuah open terlebih dahulu. Kemudian dia itu harga membuat sebuah ke bawah atau low, kemudian dia itu harga naik lagi ke atas. Kemudian harga membentuk sebuah harga tertingginya, dan kemudian harga itu malah close di bawahnya, sehingga ini terbentuk sebuah apa? Open, low, high, close. Nah ini bagaimana? Jadi untuk candlestick ini teman-teman, setiap time frame itu akan memiliki sebuah makna atau informasi kepada kita. Jadi misalkan kita buka ini itu di time frame 1 jam. Artinya selama 1 jam dia itu ketika berada sebuah open, dia itu akan turun dulu, ngayun lagi, terus ke atas lagi, terus selama 1 jam dia itu misalkan sebelum 1 jam ke sini dia itu harga naik ke atas ini, kemudian dia itu malah udah sampai 1 jam ternyata harga itu udah mantul ke sini, sehingga dia itu close-nya di sini. Jadi kalau misalkan opennya itu berada di bawah daripada close-nya, artinya dia itu buyer sedang mendominasi, gitu ya. Kalau misalkan ini di time frame time frame M1 ya sama. Jadi setiap time frame itu memiliki sebuah indikasi atau representasi kepada kita bahwasanya oh ini berarti kalau candlenya warna hijau berarti close-nya itu di atas, berarti buyer ini kuat daripada sellernya. Artinya proses tawar menawarnya lebih mendominasi daripada buyernya itu sendiri. Itu ya teman-teman ya. Terus kalau misalkan itu yang candle bear itu bagaimana? Candlestick bear artinya dia itu diawali dengan waktu dia open pertama kali, dia itu naik dulu ke atas terus seperti ini teman-teman, kemudian dia itu dibanting lagi ke bawah, seller sedang kuat merasa harga ini merupakan sebuah harga kemahalan, banyak yang merupakan sebuah jual terus sampai ke bawah sampai ke sini. Kalau misalkan dia tuh udah close, sehingga misalkan dia udah sampai ke time frame 1 nih, kita bukannya time frame 1, misalkan 1 jam udah terjadi, sehingga closingnya itu berada di bawah daripada opennya. Sehingga formasinya bagaimana? Open dulu, high dulu, kemudian dia tuh low, dan kemudian dia tuh bentuk close ya. Kalau misalkan yang bull gimana? Open dulu, kemudian dia tuh bentuknya low, kemudian dia tuh bentuknya high, dan kemudian dia tuh close. Jadi itu dibalik ya teman-teman ya. Oke, jadi ini formasi daripada candlestick bull atau dia tuh bear. Nah, sekarang candlestick ini untuk kita jadikan sebagai representasi untuk mengambil sebuah decision point, itu bagaimana? Apakah dia itu merupakan sebuah impulsivity atau merupakan sebuah apa istilahnya kayak semacam rejection atau semacam sebuah false break. Nah itu akan memberikan kita informasi. Sebelum kita memahami ini semua, artinya ini semua ini yang disebut dengan price action teman-teman. Ini disebut dengan price action ya. Jadi ini disebut dengan price action. Ini akan memberikan konfirmasi kepada kita untuk mengambil sebuah keputusan. Apakah kita mengambil sebuah tindakan untuk ngikutin buyer atau kita mengambil sebuah tindakan untuk mengikuti seller, gitu ya. Nah, sebelum kita memahami ini, jadi teman-teman harus paham dulu trend direction-nya itu seperti apa, ya. Setelah kita memahami candlestick, itu alurnya, kebentuknya itu seperti apa. Jadi seperti ini yang sudah saya jelaskan. Baru kita mengalih kepada trend direction-nya itu, dia itu baru bicara tentang masalah trend. Kalau bullish itu seperti apa, kalau bearish seperti apa, kalau misalkan trendless itu seperti apa. Jadi kita bisa melihat dari sini, misalnya ini bull, dia itu akan berbentuk sebuah picking, troughing, picking, troughing, picking, troughing. Artinya di sini membuat sebuah peak, kemudian di sini membuat sebuah trough, ya.
Ini membuat trough, dan kemudian dia tuh membuat sebuah higher peak, artinya peakingnya lebih tinggi daripada peaking sebelumnya. Dan kalau misalkan dia itu bentuknya trough, artinya troughnya atau lembahnya harus lebih tinggi daripada lembah sebelumnya. Sehingga kita berikan sebuah coding itu namanya higher trough. Ini kita berikan sebuah coding yang namanya itu higher peak. Oke. Kemudian di sini memberikan sebuah higher peak lagi, peakingnya lebih tinggi daripada peaking sebelumnya, atau puncaknya lebih tinggi daripada puncak sebelumnya. Kemudian dia itu akan membentuk sebuah apa? Rumusnya dia itu akan membentuk sebuah higher trough atau troughing yang kedua. Artinya puncaknya itu akan selalu lebih tinggi dan juga lembahnya akan selalu lebih tinggi. Oke? Sehingga kita bisa codingkan di sini mereka peak, trough, higher peak, higher trough, higher peak, higher trough. Oke? Jadi begitu. Ini informasi daripada trend directionnya itu berarti buyer sedang kuat atau trend sedang naik. Kalau misalkan trend sedang bullish gimana bang? Trend sedang bearish bang? Atau sedang turun bang? Jadi itu artinya dia tuh ketika dia bentuknya sebuah trendnya lagi downtrend, dia tuh akan membuat sebuah trough, peak, trough, peak. Artinya troughnya itu selalu lebih rendah daripada trough sebelumnya, dan juga peaknya dan juga harus lebih rendah daripada peak sebelumnya. Artinya di situ mengindikasikan kepada kita dia itu melakukan sebuah seller sedang mendominasi. Berarti kita bisa ngambil keputusan dari mana trennya sedang turun gitu teman-teman. Ya, ini berarti LT, ini LP. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini merupakan sebuah trennya lagi turun. Artinya kalau misalkan kita mencari opportunity buy, ya jelas ini melawan istilahnya trennya itu seperti apa ya? Kita lawan tuh tren itu berbahaya teman-teman ya. Kalau misalkan masih baru-baru, saya sarankan untuk mengikuti trennya. Kalau misalkan ini lagi buy, ya kalau misalkan trennya lagi bull, berarti kita cuma bisa melakukan sebuah aksi apa? Buy. Ini gimana buy-nya? Tunggu troughing itu terbentuk, atau troughnya itu terbentuk, atau higher low-nya itu terbentuk, baru kita cari posisi buy. Ya, kalau misalkan dia tuh lagi turun, berarti gimana caranya? Jadi kita harus mengetahui kita harus peak-nya di mana, sehingga kita bisa mengikuti, nunggu peak-nya itu selesai, kemudian kita bisa ikuti untuk entry sell. Ya. Terus selanjutnya, yang trendless atau tidak ada trend, ya dia tuh ngacak ya teman-teman ya. Dia tuh ngacak seperti ini, turun, naik, turun, seperti ini, turun seperti ini. Nah, ini berarti tuh trennya lagi trendless, tidak punya trend. Gampangnya secara kasat mata gamblang aja teman-teman ya. Kita bisa melihat dari chart kiri ke kanan ketika dia tuh mengalami sebuah datar atau flat. Artinya di sini berarti tidak punya trend. Bagaimana caranya? Saran saya kalau misalnya tidak punya trend, yang namanya tidak punya trend berarti no trade area. Kalau misalkan masih baru dalam proses belajar, no trade area teman-teman. Jangan dipaksakan untuk entry di tengah-tengah. Misal mau dipaksakan untuk entry, carilah dia itu berada di istilahnya itu resistennya dan juga di supportnya ya. Oke, kita tunggu dari sini. Ya, oke. Paham ya? Jadi tren itu ada dua ya. Yang tiga itu ya trendless ini tidak punya trend ya. Makanya saya tuh bilang ini trendless tidak punya trend, no trade area. Jadi kita fokuskan trade bullish sama trade bearish untuk mengikuti daripada big guys itu sendiri atau big player itu sendiri ya, atau kasaran itu bandar teman-teman. Oke. Dan kemudian di sini tuh kita melihat ya dari price action. Nah, ini sebelum ini kita pahami ini. Jadi kan kita udah paham nih candlesticknya. Sehingga daripada candlestick ini kita bisa menggambarkan bahwasan ini lagi bullish, ini lagi bearish, lagi ini trendless. Nah, bagaimana ciri-cirinya untuk kita cari opportunity untuk dia tuh buy atau kita untuk sell? Nah, itu seperti apa tuh? Jadi begini, teman-teman harus pahami terlebih dahulu bahwasan ada price action itu sendiri itu terbagi tiga, yaitu ada disebut dengan false break, atau ini disebut dengan orang bilang itu liquidity grab atau liquidity sweep, tergantung dari informasi. Misal dia itu di atas, break atas terus masuk lagi ke bawah, itu berarti disebut dengan liquidity sweep. Kalau break bawah terus masuk lagi ke atas, itu disebut dengan liquidity grab. Jadi bentuknya seperti ini. Katakanlah dia tuh malah naik seperti ini, seret. Nah, ini seakan-akan di break tapi itu break lagi ke bawah. Nah, itu disebut dengan false break atau liquidity sweep. Oke. Itu liquidity sweep. Nah, semisal dia itu bawah seperti apa nih, ini seret. Nah, ini di break tapi masuk lagi ke atas, itu disebut dengan liquidity grab ya. Beda istilah, beda istilah juga beda tempatnya itu seperti apa. Ini liquidity grab berarti. Nah, terus yang kedua itu apa? Impulsif. Jadi impulsif itu digambarkan daripada mana? Jadi candlenya itu sangat besar gitu ya. Ekornya kecil daripada ekornya, dia itu lebih besar badannya ya.
Jadi dalam candle itu ada ekor, ada wick-wicknya, terus ada badannya. Ketika kita bisa lihat secara gamblang aja, ketika dia itu bentuknya badannya lebih besar daripada wick-wicknya, artinya itu memberikan kepada kita, oh ini berarti lagi impulsif ya. Atau bahasanya itu disebut dengan imbalance atau fair value gap ya. Itu sama ya, FVG orang bilang. Oke, yang ketiga itu bentuknya apa? Rejection nih. Artinya ketika dia tuh bentuknya rejection, kita udah memiliki sebuah area-area penting. Katakanlah kita kan mau buy-nya itu di trough-nya, kalau mau sell-nya tuh di peak-nya. Nah, kita itu perhatikan ini 3 item ini ya. Rejection itu sama dengan, jadi begini, ketika ini ada badannya, terus itu ekornya panjang ya, ekornya panjang, ini disebut dengan rejection atau disebut dengan Judas swing ya. Ini Judas swing orang bilang tuh ya. Jadi itu istilahnya beda-beda, tapi hakikatnya itu sama semuanya teman-teman. Oke, liquidity grab, ini disebut false break, liquidity grab atau liquidity sweep, impulsivity disebut imbalance atau fair value gap, rejection itu disebut dengan Judas swing atau ekornya lebih panjang daripada badannya. Artinya teman-teman begini, ketika kita untuk mencari opportunity buy ya, kita untuk buy, karena kan kalau misalkan trennya lagi bullish kita cari posisi buy. Kita buy-nya itu bagaimana? Jadi kita buy-nya itu ketika di sini bentuknya satu, kalau misalkan kita tidak lihat false break. Kalau misalkan tidak ada false break, berarti kita lihatnya itu apa? Apakah ada impulsivity? Kemudian misalkan tidak ada, apakah ada rejection? Jadi kita bisa masuk situ. Artinya di sini itu memberikan konfirmasi kepada kita bahwasanya buyer udah mulai masuk, gitu ya. Buyer udah mulai masuk. Kemudian misalkan udah nyampe sini, ada seperti ini, berarti di sini udah buyer, berarti udah mulai masuk. Semisal kita mau entry sell kan, kita harus lihat kan di pickingnya. Berarti kita lihat di sini apakah ada false break, apakah ada impulsivity, apakah ada rejection, berarti itu buyer sedang mulai, seller sedang mulai masuk. Nah, bagaimana kalau misalkan kita itu trennya lagi trendless atau lagi sideways nih teman-teman. Jadi begini, kalau misalkan ini ada sideways, kita usahakan kalau misalkan masih baru nih, jangan trade-nya itu di sini-sini ya teman-teman ya. Ini pasti banyak kemakan nih teman-teman. Jadi kita hanya tunggu dia tuh berada di atas atau berada di bawah. Tunggu candle yang memberikan informasi kepada kita, false break atau impulsivity atau rejection. Ya. Jadi false break sama dengan misalkan di sini tuh ada liquidity sweep, liquidity grab kalau di bawah. Atau misalkan di sini ada imbalance, ada candle besar, ada imbalance. Ada candle Marubozu ya gitu ya istilahnya. Atau ada rejection nih, atau ada Judas swing nanti misalkan di sini. Jadi kita bisa masuk ke situ untuk mengikuti istilahnya aktivitas di pasarnya itu sendiri. Oke? Nah, kita bisa lihat dari bentuk chart ini. Saya kasih contoh satu nih. Oke. Jadi begini. Nah, ini trade kita ya yang kemarin. Jadi kenapa saya itu memutuskan untuk entry sell? Jadi begini ya. Ini misalkan saya hapus dulu. Oke. Nah, jadi begini. Kan kalau misalkan kita lihat untuk trennya lagi downtrend, maka kita bagaimana? Kita harus memahami bahwasanya pickingnya itu di mana. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ini macro movement, micro movement, macro movement, micro movement, berarti kita untuk menunjukkan ini high, ini high atau peak sama ya, ini trough atau low, ini lower peak atau lower high, lower trough atau lower trough atau lower low. Ini lower peak atau lower high. Nah, berarti kita harus menunggu apa yang teman-teman ya. Jadi nunggu seperti ini nih. Yang tadi saya bilang, apakah itu bentuk false break ataukah dia itu bentuknya impulsivity ataukah bentuknya itu rejection atau kayak Judas swing. Dalam kasus ini memberikan informasi kepada kita bahwasannya ini terjadi yang namanya itu Judas swing atau rejection ya teman-teman ya. Ini memberikan sebuah rejection. Artinya di sini udah pertanda seller udah mulai mau masuk ya. Jadi kita bisa entry sell di situ teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini berarti dia turun, naik, seharusnya apa? Dia turun ke bawah. Berarti kita bisa melihat oke, di sini terjadi sebuah rejection. Artinya kita bisa ngikuti daripada pergerakan harga itu sendiri. Kemana market itu mau? Nah, ini market itu mau turun. Sehingga ngambil sebuah keputusan ketika dia itu udah terjadi. Ingat ya, berarti harus nunggu closing price-nya. Nah, kita kan melihat rejection nih, badannya kecil, ini ekornya panjang. Berarti di situ kita bisa entry sell dan SL-nya di atas ini. Untuk TP-nya ngambil di area liquidity 1 dan juga ngambil di area liquidity 2 ya. Ini disebut dengan liquidity, ini disebut dengan liquidity. Oke, mungkin seperti itu dulu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Saksikan di video-video selanjutnya.